Bagi mitra-mitra yang belum pernah mengikuti Training Net, kami sarankan Anda mengikuti Training Net, karena di Training Net Anda akan belajar secara langsung dan bisa memahami lebih jelas ya, karena Anda bisa belajar langsung dari para mentor-mentor yang sudah berhasil. Kali ini saya akan meresumkan saja satu materi yang sangat penting untuk kita pelajari. Materinya adalah action. Kita sudah diajarkan tentang memiliki impian, ya. Kita sudah diajarkan tentang paradigma orang-orang yang sukses. Tapi semua materi-materi itu menguasai ya 95% kesuksesan kita. Tentunya tidak akan pernah kita berhasil sukses tanpa 5%, yaitu hal-hal teknis yang berkaitan dengan action. Action memang tidak selalu membuahkan keberhasilan, tapi percayalah, tidak ada keberhasilan tanpa action. Pada materi action kali ini, kita ada 3 poin yang biasa diterangkan dalam materi net. Yang pertama adalah mengikuti pertemuan. Itu adalah bagian dari action kita dalam menjalankan bisnis di Best Corporation ini. Kemudian yang kedua adalah menulis daftar nama. Ini juga bagian dari action. Kemudian yang ketiga adalah menghubungi 10 orang per hari. Itu juga bagian dari action. Dan kali ini tema kita akan membahas salah satu saja, yaitu terkait dengan daftar nama. Menulis daftar nama. Mengapa harus menulis daftar nama? Yang pertama adalah karena bisnis-bisnis yang besar itu selalu memiliki namanya daftar nama atau database terkait klien mereka atau nasabah mereka. Itu bisnis-bisnis yang besar. Mereka leluasa untuk bisa memfollow up-nya kapan saja. Mereka bisa memberikan promo-promo terbaru kapan saja. Mereka bisa memberikan info-info terbaru kapan saja karena mereka memiliki daftar nama yang sangat aman. Kalau kita merasa bahwa bisnis base ini adalah bisnis yang penting, maka sebaiknya kita ya harus memiliki daftar nama juga. Yang kedua alasannya adalah karena daftar nama adalah aset yang paling berharga di bisnis ini. Ingat, bisnis ini adalah bisnis people. Yang kita kelola adalah orang-orang, jadi kita harus tahu nomor kontaknya, alamatnya di mana, kemudian apa yang sudah kita progres untuk mereka, kita harus tahu karena ini adalah aset yang sangat berharga. Mungkin kalau aset Anda itu berupa benda atau berupa bahan ya, Anda tidak perlu mengelola semacam ini karena Anda tinggal menyuruh orang, itu sudah beres. Tapi kalau aset ini berupa orang, maka orang ini memiliki keunggulan ya, yaitu dia bisa berpikir, dia bisa memiliki impian, dia bisa berlari, dia bisa berproses, atau mungkin dia bisa mengeluh dan terjatuh. Jadi inilah uniknya kalau bisnis kita ini adalah orang. Oleh karena itu, karena aset utama kita adalah orang, maka pastikan kita memiliki data-data orang-orang yang akan kita temui, ya, yang akan kita prospek gitu, yang akan kita ajak untuk bekerja sama. Jangan sampai kita menemui kebingungan gara-gara kita tidak memiliki daftar nama. Kemudian, apa sih manfaat kita menulis daftar nama? Kenapa kita harus menulis daftar nama? Daftar nama akan membuat Anda bekerja lebih cepat, lebih terstruktur, dan bisa menghindari dari kebiasaan bingung. Nah, sering kita jumpai ketika mitra base, mitra Anda mungkin itu misalnya ditanya hari ini mau kemana? Dia bingung, mau kemana ya? Dia bingung gitu. Kemudian besok mau kemana? Terus mau menemui siapa? Mau presentasi di mana? Mereka semuanya bingung. Kenapa? Mereka belum memiliki namanya daftar nama. Mereka belum membuat sebuah rencana yang disiplin. Oleh karena itu kita harus ajarkan mitra-mitra kita ini kalau mau sukses ya memang mereka harus belajar caranya disiplin, yaitu dengan membuat atau menulis daftar nama. Rahasia dari menulis daftar nama sebenarnya adalah adanya duplikasi. Ini yang penting. Misalnya begini, bayangkan Anda memiliki 100 daftar nama. Anda pribadi memiliki 100 daftar nama. Oke? Dari 100 itu ketika Anda prospek, ketika Anda presentasi, entah sendiri, entah lewat seminar, entah bersama tim leader Anda, akhirnya bergabunglah 10 orang dari 100 tersebut. Artinya Anda sekarang memiliki 10 mitra, begitu ya. Nah, dari 10 mitra, Anda ajarkan menulis daftar nama, ya. Kalau dari 10 mitra ini masing-masing menulis 100 daftar nama, maka sekarang Anda telah memiliki 1000 daftar nama. Kira-kira
Dari 1000 daftar nama itu, apakah Anda memiliki potensi sukses? Tentu iya. Anda bisa mengetahui betapa Anda sangat berpotensi untuk sukses ketika mitra-mitra Anda disiplin, Anda organizing ya untuk membuat namanya daftar nama. Tapi kalau Anda tidak ajarkan membuat daftar nama, bahkan Anda sendiri pun akan ragu apakah Anda bisa memiliki jaringan yang besar atau tidak. Inilah duplikasi membuat daftar nama ini sangat-sangat penting. Anda akan memiliki keyakinan yang kuat dan Anda juga bisa memiliki kinerja yang lebih terstruktur dengan adanya daftar nama ini. Selanjutnya, bagaimana cara menulis daftar nama? Yang pertama, menulis daftar nama itu jangan pilih-pilih. Jangan jadi dukun. Seperti apa jadi dukun itu? Misalnya gini, oh saya mau ngajak saudara saya nih. Ah nggak usah ah, saudara saya kan malas. Dia paling kalau diajak nolak. Oh biasanya juga suka ngejek saya gitu. Jadi Anda tidak tulis nama dia. Atau mungkin Anda mengajak tetangga Anda yang lumayan agak kaya, lebih kaya dari Anda mungkin. Atau mungkin memang kaya menurut penglihatan orang ya. Anda tidak menulis namanya di daftar nama Anda atau di database Anda, di daftar target rencana Anda tidak tulis, sehingga Anda menganggap bahwa dia sudah kaya. Padahal ya namanya orang kaya itu dia selalu berpikir bagaimana bisa melipat gandakan uangnya. Orang kaya itu memiliki ilmu itu lebih awal, sehingga seharusnya dia masuk ke daftar nama Anda. Jadi jangan berpikir bahwa dia itu tidak mau bergabung, tapi berpikirlah positif bahwa semua orang bisa bergabung di bisnis ini. Semua orang memiliki alasan yang baik untuk bergabung, entah karena dia tidak punya uang, atau mungkin dia punya utang, atau mungkin dia ingin membantu sesama. Semua orang selalu punya alasan yang baik untuk bergabung di bisnis ini. Jadi Anda jangan jadi dukun, jangan pilih-pilih, Anda tulis semua nama. Cara yang kedua adalah tuliskan berdasarkan kategori. Caranya apa? Anda tulis kategori supaya Anda mudah mengingatnya. Misalnya Anda tulis dari kategori keluarga, teman sekolah, teman main bola, atau mungkin teman arisan, atau mungkin teman pengajian, atau mungkin teman semasa SMP, SMA dan sebagainya. Anda tulis dengan kategori. Dengan begitu Anda bisa menulis daftar nama lebih leluasa. Dalam hal yang lain saya pernah diajarkan juga oleh mentor yang lain juga bahwa menulis daftar nama itu ingat-ingat seolah-olah kita ingin menikah atau menikahkan anak kita. Maka kita ingat-ingat siapa saja yang akan kita undang untuk meramaikan acara kita. Biasanya kita tulis semuanya tuh, mulai dari teman sekolah ya kan, alumni zaman dulu waktu masa kita SD, SMP itu kita tulis semua, tetangga kita tulis semuanya. Kita akan kasih mereka surat undangan semua. Begitu kan? Nah, itulah cara membuat daftar nama, cara menulis daftar nama tanpa harus dipilih-pilih. Kemudian sebisa mungkin tulislah minimal 100 daftar nama. Ini yang ketiga ya. Tulis minimal 100 daftar nama. Lebih banyak lebih bagus. Yang keempat adalah upgrade terus daftar nama Anda dengan melakukan prospecting. Jadi daftar nama ini pada akhirnya akan habis. Namun supaya tidak habis, Anda akan belajar cara yang selanjutnya, yaitu yang namanya prospecting. Prospecting ini bagaimana kita bisa menambah daftar nama, menambah kenalan baru, menambah relasi baru. Jadi Anda tidak akan pernah kehabisan yang namanya daftar nama. Database ini sangat penting. Daftar nama adalah database. Ini adalah sangat penting untuk bisnis Anda. Tanpa Anda memiliki database, tanpa Anda memiliki daftar nama, Anda pasti akan kebingungan dalam menjalankan bisnis ini. Makanya para mentor mengarahkan Anda dalam training net itu, Anda harus belajar langsung praktek membuat daftar nama. Oke, next ya. Oke, bagaimana cara membuat daftar namanya? Nah, Anda akan membuat daftar nama dengan tabel-tabel ya, dengan tabel-tabel yang sesuai nanti yang saya tunjukkan. Ya, Anda bisa lihat tabelnya. Di situ tertulis ada nomor, nama, ya, kontak, nomor handphone atau WA gitu ya. Kemudian domisili, tempat dia tinggal ada di mana, di kota mana, Anda tulis kotanya saja. Kemudian pekerjaan, ini penting Anda ketahui pekerjaannya apa. Apakah dia PNS, apakah dia karyawan swasta, kantor gitu ya. Kemudian di sana ada kolom-kolom yang bertuliskan FAST dan SP. Apa ini maksudnya? Nanti saya akan jelaskan. Nah, daftar nama ini sebaiknya Anda buat dalam buku yang besar ya. Kalau saya arahkan seperti ke buku folio F4 yang bergaris, atau mungkin sering dikenal dengan buku notulen gitu ya, buku folio F4. Itu sangat bagus, efektif, karena daftar nama ini biasanya kita gunakannya saat kita ada di rumah di malam hari, cenderung di malam hari. Kalau para mentor cenderung di malam hari, karena kita membuka di malam hari. Ini daftar nama yang akan kita kerjakan besok pagi, itu kita sudah buka di malam hari. Kita udah siap-siap tandai ya,
Kemudian setelah kita melakukan aktivitas di hari itu, biasanya malam harinya kita buka daftar nama itu lagi, kita kasih checklist atau progress gitu ya. Kemudian kita bahkan bisa menambahkan nama-nama baru. Nah, maka dari itu bagusnya itu bukunya besar supaya mudah dan terlihat dengan jelas. Tapi kalaupun Anda misalnya memiliki daftar nama yang lebih kecil misalnya, yang mungkin diarahkan oleh tim leader Anda lebih kecil, no problem, sebenarnya no problem, karena itu cuma masalah ukuran, tapi akan lebih bagus kalau ukurannya itu besar. Oke, tabel-tabelnya saya akan jelaskan. Tabel-tabel yang ada di daftar nama ini Anda bisa lihat. FAST, apa maksudnya? F ini sebenarnya panjangannya adalah finansial. Jadi kita akan menilai finansial dari calon mitra atau prospekan kita. Finansialnya kira-kira nilainya berapa. Kemudian A adalah antusias, antusiasme dia dalam merespon informasi positif dari kita ini seperti apa. Kemudian S itu supelitas, tingkat pergaulan dia. T adalah teachable, kemauan belajar dia seperti apa. Nah, nilainya kita cukup bikin yang mudah, yaitu cukup dinilai dengan skor 1, 2, atau 3. Kalau rendah berarti 1, kalau sedang berarti 2, kalau tinggi atau baik berarti 3. Itu cara menilainya ya. SP itu apa? SP adalah skala prioritas. Oke, sekarang kita belajar menilai dulu. Bagaimana cara menilainya? Pak, bagaimana kita bisa menilai finansial seseorang? Di sini ada beberapa cara yang kita bisa ketahui. Yang pertama, untuk menilai finansial adalah kita melihat pekerjaannya. Yang kedua, kita bisa lihat secara fisik dari handphone yang dia pakai. Dan yang ketiga adalah kendaraan. Nah, jadi kadang orang itu tidak terlihat bekerjanya apa, tapi handphonenya bagus. Kemudian kendaraannya juga bagus. Nah, di situ kita bisa menilai seberapa kuat keuangannya. Berapa nilainya? Nah, Anda tahu bahwa di PTBS ini ada paket-paket pembelanjaan. Ini akan jadi indikatornya. Ada basic, ada reguler, dan seterusnya. Di sini, kalau misalnya orang ini itu finansialnya itu 0. 0 itu memang dia minus gitu ya. Minus itu mungkin bisa jadi dia tidak punya pekerjaan. Handphonenya juga mungkin nggak punya handphone, atau handphonenya itu biasa saja, nggak mahal gitu ya. Anda bisa nilai. Kemudian kendaraannya juga mungkin dia juga belum ada kendaraan, atau mungkin dia juga punya kendaraan butut atau kendaraan yang masih cicilan. Dari sana Anda tahu bahwa kalau dia paket basic saja tidak mampu, maka beri dia nilai 1 untuk finansialnya. Tidak mampu itu belum ada uangnya, atau uangnya itu memang sudah habis gaji dia gitu buat bayar cicilan. Handphone dia juga pas-pasan. Kalaupun kita bilang jual handphone dia juga nggak bisa dijual dengan senilai harga itu, mungkin ya, tidak lebih dari itu gitu ya. Sehingga kita lihat bahwa finansial dia ini kecil sekali, kita nilai dia dengan 1. Tapi kalau misalnya dia punya uang yang bisa bergabung dengan paket basic saja, itu kita bisa nilai dia dengan 2. Kemudian kalau dia bisa punya uang yang lebih banyak untuk bergabung, misalnya reguler, ya minimal reguler saja, berarti kita anggap dia itu sangat bagus finansialnya, kita nilai dia dengan 3. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian kita nilai yang kedua adalah A, antusias, ambition atau antusias. Semangat sukses dia, respon terhadap bisnis ini seperti apa. Ketika kita memprospek seseorang, kita mulai membuat daya tarik dengan kita menceritakan, seperti kita mau lakukan edifikasi tentang video, tentang testimoni, atau tentang cerita orang-orang yang sukses, atau tentang sebuah acara, tentang solusi sukses, solusi bebas riba, dan sebagainya. Bagaimana respon dia terhadap apa yang kita katakan? Kalau cenderung negatif, dia nilainya berarti 1. Kalau misalnya positif, tapi dia cenderung pesimis, beri dia nilai 2. Tapi kalau dia positif dan optimis, bahkan dia ngotot mau berkorban, kapan acaranya di mana? Saya mau ikut deh besok gitu ya. Dia sangat antusias seperti itu, maka nilainya berarti 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini adalah kita akan belajar bagaimana memahami prospek ya, memahami prospek dengan memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah S. Apa itu S? S adalah supelitas atau tingkat relasi, tingkat pergaulan. Dia supel dengan orang. Kalau dia pendiam, tertutup, penyendiri, jalan aja menunduk, susah untuk tersenyum, disapa tapi ya senyumnya dikit gitu ya, atau malah bahkan nggak senyum, kita kasih nilai 1 untuk tingkat supelitasnya. Biasanya ya cenderung dia temannya itu sangat sedikit karena kelompok tertentu aja. Kemudian kita kasih nilai 2 kalau dia memang pendiam tapi lebih terbuka. Terbuka gini, dia diam tapi kalau dia disapa itu dia masih bisa berkomunikasi dengan baik. Ketika kita ajak ngobrol, dia bisa ngobrol dengan baik. Cuma dia tidak pernah mengawali obrolan. Dia tipenya orang kalau nggak diajak ngobrol mungkin nggak ngobrol. Nah ini kita bisa kasih
dia nilai itu 2. Kalau nilai 3 itu yang seperti apa? Dia supel banget. Kemudian dia itu tipe orang yang suka ikut komunitas, ikut kegiatan, kemudian pembuka obrolan. Dia itu suka nyapa duluan. Kalau ketemu orang mungkin jarak masih beberapa meter, dia sudah menyapa, hai, halo gitu kan, assalamualaikum, halo guys gitu kan, halo bro gitu kan. Itu adalah tipenya 3. Dia tipenya sangat supel, gampang menyapa orang, kemungkinan banyak temennya, karena orang-orang supel itu kemungkinan banyak temennya. Termasuk orang-orang yang memiliki jabatan. Misalnya dia punya jabatan yang sangat strategis, meskipun kita nggak kenal dia, tapi dia punya jabatan, anggap saja dia nilainya 3. Kenapa? Karena orang yang memiliki jabatan itu dia memiliki kelebihan, dengan jabatannya dia bisa menghadirkan orang dengan jabatannya tersebut. Jadi kita anggap nilainya juga 3. Oke, selanjutnya adalah T, teachable, yaitu orang yang mau mendengarkan arahan, mau mendengarkan informasi dari orang lain. Tidak semua orang mau mendengarkan informasi dari orang lain, apalagi kalau yang ngomong lebih muda, ya kan? Kita nilai 1 jika orangnya itu susah untuk belajar, tidak pernah belajar. Kok tidak pernah belajar? Ya, dia biasanya kalau diberikan informasi, dia suka langsung menyela, nyolot gitu bahasanya ya, merasa pinter ya. Terus cenderung kalau mungkin dia mau datang ke sebuah info yang kita kasih, mungkin ya dia mungkin maunya yang gratisan lah. Ini cenderung orang yang kita anggap tidak mau belajar. Kita kasih dia nilai 1 ya. Kemudian kalau dia mau hadir ke acara, kita kasih promosi segala macam, tapi mau dia hadir, cuma harus dijemput mungkin baru hadir. Mungkin kalau diundang-undang aja dia mungkin susah juga hadirnya. Ada informasi bagus, dia bilang saya mau tahu. Tapi saat hari H itu pasti suka ada alasan, sehingga mungkin orang-orang semacam ini perlu dijemput. Nah, ini kategorinya kita bisa kasih dia nilai 2. Nah, orang yang kita kasih nilai 3 itu yang datang itu dengan antusias. Begitu kita kasih informasi, dia antusias ya. Dia langsung mau training ya. Dia trust kepada mentor, dia mudah mendengarkan orang lain bicara, dia tidak menyela obrolan, dan dia cenderung suka membaca. Mungkin Anda bisa amati teman-teman Anda suka baca buku-buku positif ya. Anda bisa lihat mungkin dia membaca buku-buku motivasi, atau buku-buku tentang kesuksesan, atau mungkin buku-buku pelajaran agama, atau buku-buku tentang pembelajaran ilmu lah ya, tentang ilmu gitu ya. Nah, ini biasanya orang-orang yang teachable, orang-orang yang haus terhadap ilmu, kemudian mau berinvestasi untuk belajar. Dia pas diajak ke acara, dia itu bahkan tidak pernah mengharapkan gratisan. Bahkan dia ketika datang dia rela mau bayar sendiri. Dia nggak tanya nanti dibayarin nggak sama kamu gitu. Ataupun kalau tanya dia bilang nanti saya bayar sendiri. Ini tipenya mungkin kita bisa bilang dia ini teachable sekali. Kita kasih dia nilai 3. Sampai sini paham teman-teman? Ya, nanti Anda bisa ulang lagi dan Anda bisa obrolkan lagi bersama tim leader Anda ya untuk penilaian FAST ini. Tapi Anda harus paham benar-benar cara menilai dengan benar, karena ketika Anda menilainya salah, maka ya bisa jadi perlakuan Anda ke depannya juga akan salah. Ini penting sekali untuk membuat pembelajaran Anda sebagai orang yang akan profesional di bidang ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki contoh tabel-tabel. Di sini ada beberapa nama yang sudah ada nilainya. Anda lihat nama Ahdan di sini dia bernilai F-nya 3, A-nya 3, S-nya 3, T-nya 3, total 12. Berarti ini sangat maksimal ya. Semua nilainya 3. Ini paling bagus. Kemudian ada Budi yang nilainya F-nya 1, A-nya 2, S-nya 2, T-nya 3, totalnya 8. Ada Mas Nur ya dengan nilai 1313. Kemudian ada Agus 3311, ada Alfredo 3131, kemudian ada Dodol 1111, namanya Dodol juga ini. Dan ada Anda. Nah, Anda ini masih kosong. Silakan jujur menilai diri Anda sendiri. Sekarang Anda F-nya berapa, antusiasmenya berapa? Kalau Anda bingung, Anda coba bayangkan saja antusiasme Anda saat ini, saat Anda diajak oleh leader Anda, mentor Anda mengikuti sebuah acara. Bagaimana respon Anda? Kira-kira Anda suka ngeles enggak? Nah, Anda coba jujur, Anda nilai sendiri dulu. Kemudian fokus pada contoh di atas. Itu ada yang saya kasih tanda merah. Tanda merah ini artinya prioritas yang harus kita tingkatkan nilainya. Misalnya Budi, finansialnya 1, tapi kita lihat antusiasmenya bagus kan, 2 dia. Supelitasnya juga lumayan, 2. Teachable-nya juga bagus, 3. Artinya Budi ini itu orangnya bagus. Dia berpotensi banget untuk bisa menjadi tim Anda yang bagus. Hanya saja dia punya kelemahan, finansial dia di awal itu sangat rendah. Di awal, ingat, finansial dia di awal sangat rendah. Maka kalau Anda melihat orang yang seperti ini, fokus yang Anda sampaikan ke dia adalah berikan dia solusi-solusi tentang finansial. Bagaimana supaya dia bisa bergabung? Solusi apa? Berikan inspirasi-inspirasi. Jadi bukan Anda hanya menekan dia dengan bergabung ya, tapi Anda harus berikan dia solusi, ide-ide, inspirasi yang membuat dia terinspirasi. Contohnya misalnya Anda berikan contoh kepada Budi bahwa dulu saya juga nggak punya uang gitu ya,
tapi Anda berikan contoh yang membuat dia terinspirasi untuk dapat uang itu dari mana gitu. Apakah dari jual sesuatu yang bisa dijadikan join? Dia perlu kisah-kisah itu. Bahkan kalau Anda ajak dia ke seminar, sebenarnya fokuskan dia untuk melihat testimoni-testimoni cara orang itu bergabung. Orang-orang yang mungkin seperti dia kok bisa bergabung, itu gimana caranya padahal nggak punya uang. Nah, itu yang penting dari sosok dari Budi ini. Oke, kemudian Anda bisa lihat lagi yang kedua, di sini ada Mas Nur ya, finansialnya itu ada tanda merah, supelitasnya ada tanda merah. Di sini problemnya lebih ganda, dia finansialnya rendah, supelitasnya juga rendah. Bisa nggak orang semacam ini kita ajak bergabung? Bisa. Bisa nggak dia sukses? Bisa. Tapi Anda juga perlu tahu cara membawa orang semacam ini. Dia tidak supel. Anda harus ajak dia ketemu teman-teman Anda, ajak dia bergaul, ajak dia senang gitu kumpul dengan teman-teman Anda, supaya dia lebih merasa dia punya teman baru. Nah, dia nanti akan merasa nyaman di sana. Kemudian ada Agus dengan supelitas yang rendah, teachable-nya rendah. Nah, teachable yang rendah ini sangat berat ya. Teachable yang rendah ini sangat berat karena kita harus mengajak dia untuk ke pertemuan. Kalau perlu diculik. Kalau dia teachable-nya rendah, kita harus motivasi dia terus untuk ikut acara, ikut belajar dan sebagainya. Harus terus. Kemudian di sini ada penilaiannya bagaimana? Kalau skala prioritas total yang sebelah kanan Anda lihat, nilai SP-nya itu lebih kecil dari nilai Anda, maka gunakanlah untuk berlatih presentasi sendiri. Nggak usah ngajak upline, nggak usah ngajak tim, sendiri aja. Karena itu lebih kecil dari diri Anda. Jadi Anda harus bisa berlatih sendiri. Kalau sama Pak, gimana? Kalau nilainya sama, skala prioritasnya, Anda sendiri lebih bagus atau Anda bersama partner, bisa jadi bersama mitra Anda atau bersama sponsor terdekat Anda juga boleh. Kemudian kalau lebih tinggi dari saya gimana skala prioritasnya? Kalau lebih tinggi tentunya lebih bagus kalau Anda bisa hadirkan bersama orang yang lebih sukses dari Anda ya, yang nilainya yang setara dengan dia. Tapi tetap saja di sini boleh nggak kalau saya sendiri? Boleh, Anda sendiri boleh, tapi Anda harus edifikasi untuk bisa ketemu dengan orang yang lebih sukses dari Anda. Itu ketika nilainya di atas Anda. Nah, ini tentang bagaimana penanganannya. Kemudian, Pak, potensi mitra-mitra yang nilainya kecil ini berpotensi join nggak? Berpotensi sukses nggak? Berpotensi. Cuma di sini ada perbedaan saja. Kalau misalnya Anda ketemu yang FAST-nya full bagus, tentu dia kita anggap sebagai super leader karena joinnya cepat, relasinya bagus, teachable-nya juga bagus, maka ini super leader. Jangan sampai nggak closing orang semacam ini. Kemudian kunci leader itu adalah A, antusias, supelitas, teachable, bukan finansial. Finansial itu adalah untuk percepatan join. Finansial untuk percepatan join, tapi bukan menjadi duplikasi leader utama. Bukan. Finansial itu bukan masalah utama, masalah yang terakhir gitu ya, nomor yang terakhir. Nomor satunya adalah antusias. Maka di sana ditulis kalau Anda ketemu orang yang F-nya tinggi, finansial tinggi, A-nya tinggi, bisa jadi closingnya cepat karena F-nya tinggi, A-nya tinggi. Tapi kalau F-nya tinggi, A-nya rendah, S-nya doang yang tinggi, F sama S yang tinggi, maka ini bisa jadi sumber closing. Selama Anda layani dia, Anda temani dia, orang berfinansial tinggi dengan supelitas tinggi, Anda bisa dapat banyak closingan di sana. Tapi orang tipe ini biasanya mintanya dilayani karena dia antusias belajarnya kurang, mintanya dilayani gitu ya. Nah, kalau yang A-nya tinggi, kemudian supelitas tinggi, tentu itu sangat bagus. Apalagi teachable tinggi, wah itu sangat-sangat bagus. Anda prioritaskan orang-orang yang dengan antusias dan teachable yang tinggi. Apalagi kalau finansialnya juga tinggi, itu prioritas karena cepat closing ya kan. Nah, inilah teman-teman cara membaca daftar nama supaya teman-teman nanti juga bisa memahami bagaimana memainkan peran di dalam proses ini. Nah, daftar nama ini bukan hanya untuk Anda tulis begitu saja, untuk Anda bisa arahkan tentang prospekan Anda, tapi daftar nama ini adalah modal juga untuk Anda melakukan konsultasi kepada mentor-mentor Anda supaya mentor Anda tahu bahwa Anda punya daftar nama semacam ini. Mentor Anda akan memberikan arahan yang terbaik buat Anda nantinya. Penilaian selanjutnya adalah progres. Penilaian progres ini di tabel selanjutnya nanti akan ada tabel P1, P2, P3. P1 itu artinya orang-orang yang sudah Anda prospek baru pada tahap pendekatan, building trust, baru membangun kedekatan, baru tanya-tanya apa kabar gitu dan sebagainya, itu baru kedekatan. Kalau sudah mulai nawarin bisnis, nawarin solusi, Anda masuknya di P2, berarti Anda checklist sampai ke P2 ya. Kemudian kalau sudah sampai ke tahap presentasi, penjelasan, maka berarti sudah masuk ke tahap P3, yaitu masuk sampai udah presentasi. Kemudian kalau sudah sampai seminar, berarti di sana ada S ya, Anda checklist seminar atau S itu Anda checklist. Kalau udah join, Anda checklist join. Nah, kalau belum join ya berarti belum join gitu ya. Di sana tidak ada tandanya karena dia belum join. Nah,
Ini adalah tahapan awal ya, bagaimana Anda menggiring seseorang, ya memprospek seseorang mulai dari awal sampai dia bergabung. Nah, ini adalah tabel daftar nama yang sudah kita lalui. Kemudian ada tabel-tabel tambahan yang juga bisa ditambahkan sebagai bentuk lanjutan daripada progres yang tadi, yaitu kita sebut mungkin sebagai follow up mitra ya. Karena dia sudah menjadi mitra, maka ada tabel tambahannya. Bagaimana kita nanti bisa melihat aktivitas dia dari sisi pertemuan dan juga dari sisi progres. Yang pertama kita bisa lihat dari sisi progres dalam dia melaksanakan yang namanya membuat daftar nama yang sama seperti Anda sudah lakukan. Jadi ketika mitra Anda ini sudah membuat daftar nama, maka Anda checklist. Tapi ketika mitra Anda belum membuat 100 daftar nama tadi seperti yang sudah diarahkan, berarti dia belum kita checklist di tabel DN atau daftar nama. Kemudian setelah itu ada beberapa kegiatan-kegiatan training yang juga harus kita edifikasi terus dan berikan dia pemahaman bahwa dia harus ikuti training-training tersebut. Di sana ada SLC, Spiritual Leadership Camp, kemudian ada HTS, How to Start, kemudian ada NET, Network Independent Training, kemudian LT, Leadership Training, dan Camp. Kemudian yang terakhir adalah GSS. Itu adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh mitra kita, oleh kita juga tentunya ya. Dan itu kalau kita sudah punya mitra yang melalui semua level itu, saya yakin mitra Anda adalah mitra terbaik Anda dan dia adalah mitra duplikasi Anda. Mungkin dia adalah peraih motor, peraih mokes, peraih mokes, peraih luxury berikutnya ya, ketika dia sudah melalui semua tahapan tersebut. Tentunya bagi orang-orang yang belum bisa melalui tahapan-tahapan tersebut, maka harus kita follow up terus, harus kita motivasi terus, harus kita silaturahim terus, karena begitulah cara kita membuat orang ini sukses. Tidak mungkin orang sukses tanpa pola pikir sukses, tidak mungkin orang ini berhasil tanpa pola pikir, cara berpikir yang sama seperti orang-orang yang berhasil. Maka bagaimana membuat mereka memiliki pemikiran yang sama? Maka caranya adalah dengan mengajak mereka di pertemuan yang sama, merubah pola pikir mereka ke dalam pertemuan yang sama, yang melakukan action yang sama pula. Itulah caranya. Mungkin ini adalah tahapan membuat daftar nama yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Selengkapnya tentunya Anda bisa langsung mengikuti training net dimanapun ada training net yang dilakukan oleh tim leader Anda, oleh mentor Anda, atau Anda bisa cek di website resmi perusahaan. Anda bisa cek di sana kapan training net diadakan. Mungkin itu ada di kota Anda atau mungkin ada di kantor pusat Bandung atau di kantor Jakarta. Anda ikuti saja arahan-arahan yang sudah diarahkan oleh support system, oleh mentor-mentor sukses di sini. Karena dengan cara mengikuti para mentor yang sukses, maka Anda akan menjadi sukses. Nah, itulah cara yang sangat mudah untuk meraih sukses, yaitu dengan cara ikuti arahan dari mentor yang sudah sukses, maka Anda akan sukses. Sampai jumpa di training berikutnya. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.